Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar dengan NIM 22882405. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Growth of the Settlement Society and the Growth of Colonial Society, Batavia and Oakland in the 18th Century. Baik, pertama adalah latar belakang dari bab kedua. Bab ini membahas perubahan Batavia dari kota benteng dagang VOC menjadi sebuah masyarakat pemukiman yang permanen. Seiring waktu, banyak pejabat dan karyawan VOC tidak lagi sekadar singgah untuk mencari keuntungan sebelum kembali ke Belanda, tetapi mulai menetap di Asia, berkeluarga dengan perempuan lokal maupun Eurasia, serta membangun kehidupan sosial di Batavia. Perubahan ini diperkuat dengan kebijakan VOC yang justru mendorong pernikahan campuran, walau membatasi kesempatan karir bagi anak-anak yang hasil pernikahan tersebut. Pada pertengahan abad ke-17, tanda-tanda terbentuknya masyarakat kolonial yang unik sudah tampak, ditandai dengan peran besar keluarga, wanita, dan budaya Eurasia dalam mengikat jaringan sosial maupun politik. Baik, selanjutnya masuk ke materi pertama di bab 2, kepemimpinan lokal VOC. Setelah wafatnya Gubernur Jenderal Koen, praktik pengangkatan pejabat tinggi semakin ditentukan di Batavia sendiri, bukan di Belanda. Hal ini memperkuat sifat lokal dari pemerintahan VOC. Kedua, ada peran keluarga dan perkawinan. Perkawinan antara pejabat VOC dengan perempuan Asia atau Eurasia menjadi dasar terbentuknya jaringan sosial dan politik. Perempuan, baik sebagai istri maupun janda, memainkan peran penting dalam menghubungkan pejabat dengan kelompok elit. Selanjutnya ada pembauran budaya. Anak-anak hasil perkawinan campuran sering dibesarkan oleh budak atau pengasuh Asia, sehingga bahasa sehari-hari dan adat yang berkembang adalah campuran Portugis, Melayu, serta bahasa Asia lain. Selanjutnya ada komunitas Marjiker dan Kristen Asia. Bab ini juga menyoroti peran kelompok Kristen Asia, keturunan Portugis atau India, yang perlahan menyatu dengan penduduk lokal, sehingga identitas mereka makin kabur di abad ke-18. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang bab 3. Bab ini menggambarkan kehidupan Batavia pada abad ke-18 ketika kota mulai mencapai puncak sekaligus awal kemunduran. Kondisi geografis yang tidak sehat, rawa malaria, sanitaritas buruk, wabah kolera dan tifus mendorong para elit untuk pindah keluar kota dan membangun rumah besar serta perkebunan hingga ke Bogor. Perpindahan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan kesehatan, tetapi juga gaya hidup baru yang memperkuat identitas budaya Eurasia. Dalam konteks politik dan sosial, jaringan kekuasaan semakin berpusat pada hubungan keluarga melalui perkawinan, dengan peran perempuan Asia atau Eurasia yang dominan sebagai penghubung. Kehidupan masyarakat kolonial semakin terpisah dari pengaruh langsung Belanda dan terbentuklah jaringan sosial, ekonomi, dan budaya yang khas di wilayah sekitar Batavia. Pembahasan dalam bab 3 ini pertama ada kemewahan dan kemunduran Batavia. Meski Batavia digambarkan indah dengan kanal-kanalnya, kenyataan sehari-hari dipenuhi penyakit seperti malaria, kolera, dan tifus yang mendorong elit pindah ke villa-villa pedesaan hingga Bogor. Kedua, ada budaya perbudakan. Kehidupan rumah tangga VOC tidak lepas dari kepemilikan budak. Budak berperan dalam mengasuh anak, melayani rumah tangga, tetapi juga sering mengalami kekerasan. Hubungan ambivalen ini ikut membentuk budaya Eurasia. Tiga, ada sistem keluarga dan patrones. Struktur kekuasaan kolonial diikat oleh hubungan keluarga karena VOC mendorong perkawinan dengan perempuan Asia. Hubungan kekerabatan melalui perkawinan mertua atau ipar menjadi jalur utama patrones, politik, dan ekonomi, bukan hubungan ayah dan anak. Dan terakhir, kesimpulan dari kedua bab tersebut.
Perkembangan Batavia dari abad ke-17 hingga ke-18 menunjukkan pergeseran dari sebuah kota benteng dagang VOC menjadi sebuah masyarakat pemukiman kolonial yang relatif mandiri. Awalnya Batavia tumbuh sebagai tempat tinggal permanen bagi para pejabat dan pegawai VOC yang menjalin perkawinan dengan perempuan Asia maupun Eurasia. Dari sinilah terbentuk budaya peranakan atau mestizo-kultur yang menjadi fondasi sosial masyarakat kolonial. Memasuki abad ke-18, pertumbuhan masyarakat Batavia semakin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, lingkungan, serta pola kepemilikan tanah dan perkebunan. Para elit mulai bermigrasi keluar tembok kota dan membangun jaringan sosial ekonomi melalui keluarga, perkawinan, dan relasi patron-klien. Proses ini menjadikan identitas Eropa semakin menyatu dengan unsur Asia, melahirkan budaya kolonial yang khas, berbeda dari Belanda maupun dari masyarakat pribumi. Dengan demikian, kedua bab ini menunjukkan bahwa Batavia bukan sekadar pusat pemerintahan VOC, melainkan juga ruang lahirnya masyarakat kolonial baru yang terbentuk melalui interaksi lintas budaya, ikatan keluarga, dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Batavia menjadi simbol awal terbentuknya komunitas Eurasia yang memiliki corak sosial budaya unik hasil percampuran antara Eropa dan Asia.